Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Ipang, Ya. sudah siap menjawab? Gimana nih tanggapannya melihat Lalu lintas percakapan mereka inilah gitu loh. Ya, pertama tema ini kan begitu banyak ya, tema debat ini ya. Mulai dari ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, infrastruktur, kemudian pengelolaan APBD, APBN, kemudian ada investasi, ada pajak, infrastruktur. Ya. Jadi menurut saya ini tidak akan terlalu dalam juga. Jadi hanya akan kulit-kulit saja, jadi hanya pinggiran-pinggiran saja. Karena memang waktu satu tema misalnya 4 menit, apa yang bisa dibahas gitu. Jadi ini jadi koreksi juga masalah. Yang kedua adalah sebenarnya dari tema ini mestinya karena Gibran kepala daerah, dia harus lebih menguasai dibanding Prof Mahfud adalah hukum gitu. Meskipun beliau nanti akan mencoba mengupgrade software hardware beliau di-upgrade. Begitu juga Caimin yang tidak ada terlalu banyak bersinggungan dengan tema ini gitu. Nah, maksudnya ini adalah panggungnya Mas Gibran harusnya. Nah, kita berharap akan ada kejutan karena kejutannya apa? Yang dua orang ini akan nanya terus ke Gibran begitu maksudnya? Ya, kejutan dalam arti dia akan memamerkan semua rekam jejak beliau karena kepala daerah itu salah satu latar belakang yang disenangi oleh publik sebetulnya dibanding menteri, dibanding jabatan-jabatan lain termasuk kepala daerah gitu. Maksudnya kepala daerah itu paling disenangi. Yang ketiga adalah apakah dalam debat ini Bang Arief ya sama Mbak Rati, apakah akan ada gimmick juga? Kemudian ada fiksinya, ada data atau ada guyonan, ada politik saling sindir, saling serang atau adu data nanti. Ini juga akan menarik. Karena nanti akan adu fiksi, adu data, adu gimmick, adu guyonan dan seterusnya. Ini akan menarik. Apa makna selepetan versi Caimin yang kemarin sempat beredar juga di sejumlah media? Ya itu kan sebetulnya apakah itu kritik? Enggak, itu kan memang itu penting. Kemarin mohon maaf ya, debat kemarin itu yang menyelamatkan bukan siapa-siapa, calon sendiri. Karena debatnya itu formatnya kan kaku betul. Makanya saya sangat senang kalau dalam debat itu adalah tidak terlalu banyak aturan, tidak terlalu banyak norma, trayek yang diatur, sehingga ini tarung bebas. Maka yang paling menarik Mbak Rati dalam debat adalah, itu adalah pertanyaan bebas. Karena itu genuine, itu asli. Itu tidak ada kisi-kisi, tidak ada yang sesuatu. Bebas. Substansinya apa sih yang mau kita cari sekarang? Pemaparan visi misi, sebagaimana tadi Mbak Putri dan juga Pak Anton, atau selepetan-selepetan kriteria keras yang sebagaimana tadi disampaikan oleh masyarakat kita Bang Arief Fadil itu tidak bisa digeneralisir karena Gen Z milenial kadang-kadang juga ada yang substansi, isi, gagasan, tapi ada juga ternyata Gen Z milenial ini kalau saya gimmick kemudian guyonan. Jadi harus ada show-nya, harus ada substansinya besok. Mestinya seimbang. Ya. Jadi kalau nggak seimbang bahaya juga. Kita ini negara nggak boleh negara kering juga. Kalau gimmick-gimmick terus, kemudian guyonan-guyonan, politik saling sindir semua kan bahaya. Nah terakhir, debat ini akan terlihat mana sebetulnya kata-kata dan gaya itu bisa dipoles, bisa dibedakin. Orang kita akan tahu nih debat ini cerdas cermat atau hafalan, kita tahu. Tapi masyarakat nggak tahu. Apakah debat ini betul-betul kita ingin yang aslinya. Tidak ada kemudian ini acting saja gitu. Jadi ini tadi kan dikatakan dengan waktu yang singkat hanya permukaan saja. Masyarakat memang pengennya secara substansi, secara dalam, atau sebenarnya masyarakat ya umum aja udah cukup gitu loh, nggak sampai benar-benar ekonomi yang dibahas para ekonom. Bahkan Mbak Rati dalam debat ini mereka akan memahami strong karakter ya. Emosinya, wawasannya, kecerdasannya itu juga dilihat. Jadi jangan seolah-olah ini mohon maaf ya, dianggap masyarakat kita, pemilih kita ini bodoh semua gitu. Enggak bisa. Pemilih rasional kita 67% hari ini. Jangan bangga dengan uang hari ini akan terpilih menjadi bupati, wali kota atau caleg atau presiden. Buktinya banyak uang juga banyak enggak kepilih sekarang. Nah, artinya ini debat sangat penting. Ini panggung yang sangat penting dan panggung mahal. Jadi saya pikir ini juga waktu bagi Gibran untuk membuktikan bahwa beliau tidak bisa debat, beliau tidak bisa ngomong dan seterusnya. Buktikan di sini, ini panggung ini. Tapi mohon maaf, masyarakat akan bisa menilai mana yang dibedakin, mana yang dipoles, mana yang genuine, mana yang emosional yang betul-betul asli karakternya, mana yang betul-betul cerdas. Akan ada yang hafalan, ada yang cerdas cermat. Masyarakat akan tahu sendiri gitu. Singkat dari masing-masing, Pak Anton deh, pertama deh, Prof Anton. Silakan. Terakhir dari Anda mungkin statement dari itu bahwa memang debat itu menjadi bagian yang penting ya saya pikir untuk melihat berbagai macam aspek. Visi misi jelas pastinya dan beberapa program. Ada juga yang menantikan itu rekam jejak, karakter juga akan muncul di sana tadi seperti yang dikatakan ya. Dan bagaimana kemudian berpikir secara cepat untuk menghasilkan suatu solusi. Memang mungkin ada yang bisa aja dipersiapkan, tapi kalau yang spontan seperti itu kan bisa saja. Yang akan keluar di situ genuine-nya. Apakah hanya emosi yang keluar? Bukan kan.
yang Persis. diinginkan. Mungkin akan dilihat nantinya. Dan itu. Prof Mahfud akan Dan menunjukkan itu nanti. bagaimana arahnya itu kemana nih, karakter, integritas itu akan semuanya muncul sana dan langsung kesetaraan antara pikiran, perkataan dan perbuatan itu menjadi bisa kelihatan juga di dalam. Dan Prof Mahfud bukan orang yang mungkin masih belajar terkait hal itu. Prof Mahfud adalah orang yang sudah membuktikan hal itu. Begitu menurut Anda? Dari sisi bidang memang Prof Mahfud adalah hukum. Tetapi hukum jangan lupa banyak juga dibutuhkan di dalam ekonomi. Nah, ini yang akan mungkin tentu saja pasti akan diberikan fit in sebelumnya bahwa untuk memperkuatlah pemahaman tentang ekonomi. Jadi tidak bisa lepaskan gitu antara hukum dan ekonomi itu juga tadi ya. Oke, Mbak Putri. Ya. Cerdas cermat atau ini Mbak katanya? Kita sih berharap apa nih? nanti debatnya bisa produktif. Jadi kita akan fokus pada program kerja ataupun visi misi dari masing-masing cawapres dan pasangannya tentunya. Jadi ya tentu kita melihat dari pengalaman debat yang kemarin ada isu-isu yang sebenarnya tidak relevan tapi tetap dipaksakan masuk ke situ dan akhirnya hal-hal yang mestinya dibahas yang substansial itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi Mas Gibran sebagai seorang anak muda, beliau juga sering menyampaikan sama kita mau ada fitnah, caci maki dan lain-lainnya itu kita harus tetap respect, senyumin aja dan tetap fokus pada pekerjaan kita. Dan saya yakin itu yang akan beliau bawa nanti, mentalitas itu yang akan beliau bawa ke debat cawapres di tanggal 22 tersebut. Oleh dua kubu ini siap dong Gibran menjawabnya kan? Tentu saja siap karena kan beliau juga sebagai seorang wali kota juga sudah mempunyai pengalaman yang saya yakin juga nanti bisa menjadi salah satu bahan diskusi beliau ketika nanti berdialektika dengan Prof Mahfud dan juga dengan Caimin gitu. Dan beliau berdua ini adalah tokoh yang keduanya sangat dihargai, sangat direspek oleh Mas Gibran. Jadi saya yakin kita akan melihat contoh yang sangat positif dari para cawapres di tanggal 22 ini, bagaimana kita sebagai bangsa nanti bisa maju ke depan tanpa harus gontok-gontokan. Oke, Mas Iqbal. Ya, saya kira ini adalah sebuah momen ya di mana masyarakat bisa menilai. Tadi memang kalau kita banyak orang dari tim saya lain mengatakan debat itu nggak ngaruh katanya, karena dia yakin banget menang ya. Tapi kita nggak boleh jumawa. Ini nggak ngaruh, ini menarik nih. Satu detik nggak ngaruh katanya kan. Ini betul, Bang Gibran sampaikan Bang Iqbal tidak ngaruh. Itu data kita Voxpol pemilih rasional kan 63. Kalau kita breakdown, kita cross step datanya Bang, apa yang terjadi? Itu kinerja dan pengalaman itu adalah angkanya 36%. Berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Kemudian terakhir adalah visi misi dan program. Visi dan misi, satu detik. Visi dan misi. Ngaruh. Visi dan misi itu 14%, terakhir adalah kompetensi dan kapasitas. Itu angkanya 11%. Ngaruh berarti ya. Jadi memang ini berpengaruh. Jadi jangan terlalu jumawa juga, mentang-mentang surveinya lagi tinggi di atas ya kan, lalu menghindari. Harusnya juga bukan hanya di KPU, debat-debat di kampus. Sudah terbantahkan seperti itu. Harusnya hadir, ya kan? Datang. Bukan hanya di KPU doang, kan banyak undang-undang di tempat lain gitu ya. Mungkin tidak hadir karena takut pertanyaan yang pertanyaan kejutan. Kalau pertanyaan, maka Gibran akan hadir di KPU karena itu resmi, tidak ada kejutan mungkin. Lanjut Mas Iqbal. Ya, jadi hadirlah bersama masyarakat ya dengan menjelaskan apa yang visi misinya. Jangan hanya hadir di KPU aja, di kampus-kampus, sampaikan dong, anak-anak muda kan perlu penjelasan juga. Nanti ada pertanyaan bebas bahaya. Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi selepetan tuh kayak gini ternyata ya. Mas Iqbal, Mas Senyumin Mbak Putri, aja. dan juga Prof Anton sudah hadir. Terima kasih, Bapak-Ibu, Kita dan nantikan juga keseruan nanti ya di Ya. debat perdana Jumat. Cawapres hari Jumat.